Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Juniarti, NPM C1A021036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pokok-pokok ajaran Islam. A. Pokok ajaran Islam tentang iman. 1. Pengertian iman. Secara bahasa, iman berarti membenarkan. Sementara menurut istilah, adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatannya. Adapun iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Dapat diketahui bahwa di dalam Al-Quran kata iman digunakan untuk 3 arti, yaitu iman yang hanya sebatas pada ucapan, iman sebatas pada perbuatan, dan iman yang mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Hubungan iman dan Islam. Kata Islam, sebagaimana diketahui, berasal dari kata aslama yuslimu, islaman, yang artinya berserah diri. Patuh dan tunduk kepada Allah, orang yang melakukan demikian selanjutnya disebut muslim. Menurut Al-Quran, iman bukan semata-mata suatu keyakinan akan benarnya ajaran yang diberikan, melainkan iman itu sebenarnya menerima suatu ajaran sebagai landasan untuk melakukan perbuatan. Al-Quran dengan tegas memegang teguh pengertian ini. Karena menurut Al-Quran, walaupun setan dan malaikat itu sama-sama adanya, namun beriman kepada malaikat acap kali disebut sebagai bagian dari rukun iman. Sedangkan terhadap setan, orang diharuskan mengkafirinya. Rukun iman. Rukun iman itu ada 5, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Dan terakhir, qada dan qadar. Ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Menjadikan Rasul sebagai teladan. Meneladani Rasulullah SAW adalah salah satu ciri-ciri orang beriman. Ini tergambar jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga atau di surga. B. Senang mendengar bacaan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran adalah cara yang baik untuk menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah, dan melunakkan hati yang keras, serta mendatangkan petunjuk dari Allah. C. Membayar zakat. Zakat adalah bentuk ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus ciri-ciri orang beriman. 3. Fungsi keimanan dalam kehidupan. Iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Iman akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama dan akan meningkatkan tali persaudaraannya. Iman akan membebaskan jiwa manusia dari kekuasaan orang lain. Iman yang hakiki itu dapat menimbulkan jiwa keberanian dan ingin terus maju karena membela kebenaran. Iman disertai dengan amal soleh dapat menjadi kunci dibukakannya kehidupan yang baik, adil, dan makmur. Orang yang beriman akan diberikan kekuasaan dengan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi. Orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Iman akan membawa terbukanya keberkahan di langit dan bumi. B. Penjelasan tentang Islam. Rukun Islam dan fungsi dalam hidup. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji.
Fungsi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam menjadi landasan pokok bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam bisa diartikan sebagai tuntunan cara beribadah dan cara hidup atau bersikap sesuai ajaran Allah yang baik dan benar. Ihsan dan hubungannya dengan akhlak. Kata ihsan atau berbuat baik merupakan kebalikan dari kata al-isah atau berbuat buruk, yakni perbuatan orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Karena itu, ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Dalam arti khusus, ihsan dapat disebut dengan akhlak. Menurut Islam, adalah dengan berperilaku dan budi pekerti yang baik. Dengan kata lain, perilaku berarti pola tingkah laku tentang sesuatu ditinjau dari sudut pandang Islam yang perbuatan baik. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menampakkan imannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga diibaratkan pohon tanpa buah. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.